udah lama jadi Menteri Pendidikan. Bahaya, makanya cepat dihentikan ya sama Pak Jokowi. Kenapa? Itu membuat kebodohan di negara kita. Bagaimana anak mahasiswa-mahasiswa di Indonesia ini bisa pintar? Kalau mau pintar harus bodoh dulu. Kalau mau sehat harus sakit dulu. Kalau mau waras kudu gila dulu. Ya, gimana narasi-narasi model begitu kok jadi seorang menteri pendidikan? Ya kan? Nggak mendidik namanya itu, menghancurkan logika anak-anak. Apalagi yang anak-anak masih tahap labil, yang belum pernah menemukan jati dirinya, SD, SMP. Bahaya, bro. Ya, diasupi dengan menteri pendidikan, Anies sebagai menteri pendidikan kayak begitu. Bahaya. Ya, membuat parkiran air, ya kan? Lem Aibon. Memberikan apa namanya dulu? Donatur ke murid-murid SD itu helm, pasir. Memangnya murid-murid sekolah ini mau jadi kuli bangunan? Ya kan? Mau bantu Anies bikin sumur resapan? Ya nggak lucu lah. Kalau Anies terus diteruskan jadi menteri pendidikan, hancur negara ini, hancur anak didik bangsa negara Republik Indonesia. Hancur lebur, bro. Ya kan? Lain ditanya, lain jawaban, lain ditusuk, lain yang bernanah, lain digaruk, lain gatelnya. Ya kan? Apakah mendidik dia? Bisa jadi contoh, mencerdaskan anak-anak bangsa, tidak menghancurkan pola pikir anak bangsa. Ya kan? Seperti itu. Dia menghancurkan pola pikir anak bangsa negara kita ini, bukan mencerdaskan pikiran anak-anak bangsa. Bagaimana supaya anak-anak ini bisa maju, bisa cerdas. Bukan. Kalau mau pintar harus bodoh dulu. Kalau mau sembuh harus sakit dulu. Rumah sakit dirubah jadi rumah sehat, nama-nama jalan dirubah, kota kota tua dirubah jadi kota Batavia, kembalikan ke Belanda, mentang-mentang dia habis dikunjungin oleh gubernur Belanda. Kemudian teriak-teriak lagi, klaim bahwa tanah air Indonesia ini adalah tanah Belanda. Nggak bisa membedakan antara penjajah sama penduduk. Hancur, bro. Halo pendukung-pendukung Anies Baswedan dan juga Pak Anies Baswedan. Apa maksudnya ini Pak Anies merubah burung Garuda seperti ini? Dengan ucapan yang di atas bahwa memperingati hari lahir Pancasila. Tapi nggak begini juga kali, ini penghinaan namanya Anies. Ya, tidak ada orang yang membolehkan Anies merubah-rubah gambar burung Garuda dan Bhinneka Tunggal Ika seperti ini, Nis. Ya, inilah kenapa bahayanya orang-orang yang begini. Akibat narasinya butuh perubahan. Jalan bagus dirubah menjadi rusak. Dirubah menjadi sumur resapan, ya kan? Udah pemandangan bagus kerlap-kelip, dibuatlah patung bambu senggama, diganti lagi keranjang koral, ya kan? Nah ini sekarang ini Anies, saya kasih tahu Nis, bagaimana Rahma Syarita kemarin memelesetkan butir-butir Pancasila. Itu aja dipecat dari staf MPR. Karyawan staf MPR itu Rahma Syarita karena dia memelesetkan yang namanya 5 butir Pancasila. Ya, ini saya lampirkan. Kenapa, Nis? Ini begini apa nggak pelanggaran, Nis? Seharusnya pelanggaran. Mana di sini lambang merah putihnya nggak ada? Mana gambar Bhinneka Tunggal Ika, padi dan kapas semuanya? Kok orang-orangan begini, Nis?
Ini yang sampean katakan Indonesia butuh perubahan. Hei kadrun, ini yang kalian sampaikan bahwa Anies membawa perubahan. Ini dari burung Garuda aja dirubah modelnya begini. Ya, ini yang kalian maksud. Terus Indonesia nanti setelah jalan-jalannya dirubah, setelah rumah sakitnya dirubah, terus Indonesia mau dirubah jadi Yaman gitu. Ya, saya mau tanya nih, coba dong ini Kadrun dan Kadrunati komen ya. Apa ini ngepelanggaran? Merubah burung Garuda model seperti ini. Kayak wayang Yaman ini begini. Ini narasi yang gagasannya itu yang butuh perubahan. Salah satu contoh merubah burung Garuda. Ya Nis, bahaya orang model begini bro. Bisa-bisa Indonesia dirubah menjadi. Jelang Pilpres 2018 lalu, 2019, itu saya pernah klaim ya mengenai logo Gerindra. Saya bilang ada orang yang kabur tahun 98 itu lari dari tanggung jawab, pulang-pulang dari Jordania bawa Garuda buntung. Saya bilang nggak ada logo apa-apanya, hanya mengembangkan sayap berwarna merah. Itu memang sudah saya bahas sejak sebelum Pilpres tahun lalu. Itu sangat keras loh saya sampaikan itu. Pulang dari Jordania saya bilang bawa Garuda buntung. Kan sering tuh simak tuh di live saya di YouTube itu ya. Banyak ya yang saya sindir-sindir dia mengenai bawa Garuda buntung. Ya dari Jordania. Nah itu makanya saya bilang pendukungnya Anies, pendukungnya Prabowo itu orang yang sama. Ya kan, misi mereka sama. Lah sekarang mantan istrinya aja dijadikan anggota DPR. Ya kan? Artinya itu diusung oleh Gerindra. Artinya siapa Prabowo tahu. Ya kan? Saya ingat betul ketika dia di hadapan Petran ya, pidatonya. Dia mengungkapkan strategi kelimanya. Rampoklah tetanggamu di saat mereka sedang kebakaran. Ambillah hartanya di saat tetanggamu sedang terbakar. Ya kan? Masih ingat nggak? Itu strategi kelima Prabowo. Coba diulang lagi. Mungkin di YouTube itu masih ada ya. Strategi kelimanya Prabowo, rampoklah tetanggamu di saat tetanggamu sedang kebakaran. Ambillah semua hartanya di saat tetanggamu sedang terbakar. Begitu. Dalam arti ingin menjadi presiden secara instan, bikinlah huru hara di Indonesia ini. Gulingkan Jokowi. Walaupun itu diam-diam dekat sama Bapak Jokowi. Tapi strateginya di luar seperti apa? Demo kan? Ya enggak? Nah, di suatu saat demo ada orang berteriak, gulingkan Jokowi itu majulah maksudnya Prabowo jadi presiden instan. Karena dia udah 3 kali keok. Ya kan? Nyambung enggak dengan omongan strategi kelimanya dia? Rampoklah tetanggamu di saat tetanggamu sedang terbakar, ambillah semua hartanya itulah. Ya. Nah, jadi ini logo yang sekarang punya Gerindra. Baru lagi. Baik sahabat sekalian, itulah 3 buah video yang saya reaksi pada kesempatan kali ini. Masih dari pembahasan tentang calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan. Pada kesempatan kali ini, 3 buah video tadi saya coba ambil dari video-video Mbak Widya atau yang biasa disapa di dunia medsos itu dengan panggilan Nyai Dagelan Politik. Di video pertama tadi ini Mbak Widya menyampaikan atau menyindir keras kepada Anies Baswedan terkait pemecatan atau reshuffle Anies Baswedan dari Menteri Pendidikan di pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama. Di situ Widya menyampaikan bahwa mengapa sampai Anies harus di-reshuffle. Jika tidak, akan berbahaya bagi negeri ini. Dan di video-video kali lalu,
Mbak Widya juga menyampaikan terkait Anies Baswedan itu adalah menyangkut ya kasus, boleh dikatakan kasus lah, yaitu pameran buku di Jerman dengan menghabiskan budget sekian belas miliar, ya 14 miliar lebih, hampir 15 miliar, dengan peserta hanya sekian orang. Jika disandingkan dengan Raja Salman waktu itu datang ke Indonesia, budget yang sama tetapi dia bawa datang itu 1000 lebih. Nah ini kan pertanyaan yang sangat menantang bagi kita sekalian, bisa seperti itu. Jadi pantas saja Presiden Jokowi harus memecat beliau sebagai Menteri Pendidikan. Dan Widya dengan nada dan gayanya tadi, bahwa kalau sampai Anies Baswedan masih tetap menjadi Menteri Pendidikan, tentu pendidikan di Indonesia akan hancur. Nanti segala hal pasti dirubah. Rumah sakit dirubah menjadi rumah sehat. Lalu kalau mau sembuh harus sakit dulu. Mau pintar harus bodoh dulu. Mau jadi waras tentu harus jadi gila dulu. Dan itu pernyataan dari Mbak Widya tadi. Dan juga dari video yang kedua, Mbak Widya menyindir keras terhadap Anies Baswedan yang coba merubah lambang Garuda Pancasila ini dengan modifikasi modelnya seperti batik. Ya di sini memang Mbak Widya cukup keras menyampaikan itu karena sesuai dengan konstitusi, undang-undang kita, peraturan kita bahwa tidak boleh yang menyangkut lambang negara itu dimodifikasi atau dirubah dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya seperti kita lihat tadi, ya sudah dirubah dengan gayanya. Dan bahkan ada salah satu staf, ya staf di MPR itu Rahma Sarita malah dipecat hanya akibat dengan memplesetkan 5 butir Pancasila itu. Dan memang untuk kita ketahui bersama bahwa satu-satunya kebanggaan Indonesia itu adalah memiliki Bhinneka Tunggal Ika yang ada di dalam Garuda itu sendiri, yang mampu menyatukan keberagaman ini. Dan kita Indonesia sangat kaya, kaya bahasa, kaya budaya, kaya segala hal yang bisa disatukan melalui Pancasila tersebut. Sehingga kalau sampai ada yang memplesetkan sana-sini, memodifikasi sana-sini, itu memang patut untuk dicerca habis-habisan, karena itu sudah melanggar sebenarnya. Dan inilah yang patut kita perhatikan. Sehingga jangan sampai ada oknum atau orang tertentu yang mencoba untuk merubah segala hal yang ada di Indonesia ini, termasuk lambang negara ini.